Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di mana saja berada, semoga sehat dan sukses selalu tentunya. Selamat berjumpa lagi dengan video saya tutorial pola dan jahit. Dan tutorial kali ini saya akan membuat kebaya seperti ini, kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya tonton terus video ini sampai selesai dan teman-teman bisa lihat di deskripsi saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman terutama pemula yang masih belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya. Jangan lupa tonton, like, subscribe, share, komen. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video terbaru dari channel ini. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk ikuti terus tutorial pola dan jahit berikut ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan setelah kita potong dan kita sambungkan tile kosong bagian dada dan bahan brokat bagian badan bawahnya. Kita tata motif bagian leher dan bagian dada dari motif bahan brokatnya. Kita tata dan terutama di bagian lengan motifnya kita banyakin. Kita tata terus dan kita pentulin dulu biar tertata rapi ya teman-teman. Kita pentulin dulu satu-satu motif brokatnya, banyakin di bagian lengan atas dan juga di bagian lengan bagian bawahnya. Setelah ditata rapi teman-teman, kita langsung jahit. Dan ini di bagian ketek pun sudah kita jahit ya, bagian depan dan bagian belakang. Ke bagian tangan sudah jahit. Jadi kita tinggal menatakan bunga-bunga ini, brokat ya, motif brokat maksud saya. Setelah tertata rapi semuanya, langsung kita baru jahit. Nah ini bentuknya seperti ini. Setelah saya sambungkan, dan ini di bagian ketek kita perlu jahit juga ya sedikit. Jadi yang ada jahitan di bagian ketek dan bagian samping, dan juga untuk bagian belakangnya kita kasih kancing 1000 ya, kancing bungkus. Kita rapihin dulu bunga-bunga motif brokatnya, kita tempel secara merata dan ditata di bagian dada dan juga bagian leher. Semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman semua yang belum pernah membuat kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Seperti ini caranya. Oke, kita mulai jahit. Kita jahit dulu bagian motif brokatnya ya, motif bunga-bunganya yang sudah ditata di bagian lengan maupun di bagian dada maupun punggung belakang. Kita jahit dulu biar terlihat rapih dan juga kuat jahitannya. Sebenarnya ini sangat mudah teman-teman, yang penting kesabaran dan ada kemauan. Tapi ini semua termasuk lumayan rumit ya, kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan ini lumayan rumit. Makanya kita juga perlu hati-hati dan telaten dalam mengerjakan kebaya ini. Kita tempelkan ya, pakai mesin aja cukup, nggak usah pakai mesin bordir. Yang penting telaten. Pasti teman-teman semua tahu, terutama yang masih belajar pemula ya, ini sangat penting. Bagaimana cara memola, memotong, dan menjahitnya
semua ada di channel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula terutama. Kita jahit halus ya motif brokatnya. Ini perlu kesabaran dan ketelatenan dalam menjahit kebaya seperti ini, karena ini lumayan rumit ya, lumayan harus super hati-hati dan telaten dalam mengerjakannya. Jadi tidak sembarangan, beda sama kebaya biasa. Kita jahit dulu kupnatnya. Dalam menjahit kupnat itu dari ujung kita matikan dan sampai ujung juga kita matikan juga biar terkunci, biar jahitan tidak mudah lepas. Dan menjahit kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan ini prosesnya lumayan lama ya teman-teman. Kita harus potongin dulu motif brokatnya, setelah itu kita tata di bagian tile kosongnya dan di sambungan pas bagian bawah maupun bagian atas tile kosongnya. Dan ini juga di bagian lengan perlu dijahit, jahit halus, jahit zigzag ya, untuk menempelkan motif brokatnya. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula terutama. Ini dari pola sampai memotong dan sampai menjahit saya suguhkan untuk teman-teman pemula terutama yang masih belajar. Semoga bermanfaat.
Dan kita tinggal memasang tali sangklit ya bagian belakang kebaya. Kita buatkan tali sangklit untuk kancing bungkus ya. Ini namanya kancing 1000. Bukan berarti 1000 kancingnya, karena ini sangat rapat ya memasang talinya, dan juga kancingnya ntar setelah jadi sangat rapat. Jadi ini memang prosesnya lumayan lama. Kalau di shooting penuh bisa nyampe 2 jam para sobat. Nah, untuk ukuran kancing ini saya pakai ukuran 22 gepeng ya, tapi yang kaleng teman-teman. Karena kalau yang kaleng dipasangnya juga enak dan juga rapih. Bisa juga ini pakai ukuran 18, tapi saya pakai ukuran yang 22 gepeng ya teman-teman. Kalau untuk belakang pakai yang kancing bungkus yang gepeng citakannya. Dan dalam memasang tali sangklit pun ini ya harus ekstra kesabaran dan ekstra hati-hati, karena ukuran kancingnya sama besarnya ya, jangan sampai besar kecil, ini semua rata. Saya tidak pakai diukur-ukur karena sudah feeling. Insya Allah semuanya pas. Nah, cara seperti inilah cara memasang tali sangklit untuk kancing bungkus ya, untuk pengait kancing bungkus. Caranya seperti ini teman-teman, pemirsa semua yang belum mengerti atau belum paham, seperti ini cara memasang tali sangklit untuk kancing bagian belakang, pakai kancing bungkus maksud saya. Semoga dengan adanya video ini semua bisa dipahami dan bisa dimengerti bagi pemula, terutama yang lagi belajar. Dan supaya jangan melar ya, bahannya kita pakai alas koran di bagian bawahnya, cara menjahitnya. Jadi bahan brokat semelar apapun bisa teratasi dengan dialas pakai koran. Jadi korannya ikut terjahit di bagian bawah. Nah, sudah terlihat kancing sangklitnya seperti itu teman-teman.
Ini kancingnya ke sekitar 35 apa 33 biji ya. Ini dinamakan kancing 1000 karena masangnya sangat rapat. Orang bilang mengatakan kancing 1000. Tapi kalau dihitung-hitung ya cuman sekitar 33 apa 37. Lumayan cukup lama cara memasang kancing sangkelit ini ya teman-teman, karena kita juga harus diimbangkan. Kancing itu harus sama besar ya, kancing sangkelitnya harus sama besar supaya dilihatnya juga rapih dan pas sama kancingnya. Dan pasang kancing sangkelit ini ukuran panjang kancingnya ikutin bagian bawah kupnatnya ya, kupnat belakang pas di bawahnya. Itu ukuran yang standar ya bagi orang-orang yang pinggulnya sedang ya, tidak terlalu besar. Kita standarkan aja di bawah kupnat pas kancingnya, kancing bagian bawah. Jadi nggak perlu dikurangin ataupun dilebihkan, karena kalau terlalu lebih juga nggak bagus. Bisa kalau duduk bisa keganjal, jatuhnya pas di bagian atas pinggul.
Nah, sudah selesai teman-teman, dan kita lepaskan ya korannya yang di bagian bawah tadi. Tapi terkadang jahitan korannya suka menempel, agak susah dilepas karena terjahit sama berbarengan cara memasang kancing sangkelitnya tadi. Jadi agak susah melepaskannya. Dan setelah itu kita kasih bis ya, bis ban dari bahan brokatnya juga. Kita tempel di bagian atas kancingnya kira-kira 1 cm. Dan cara pengambilan bis bannya, kita ambil dari bahan brokat yang bagian agak menyilang ya, serong. Kalau nggak tahu menyilang, serong, kita ambil serong bahan brokatnya dan langsung kita tempel di bagian atas kancingnya. Dan perlunya menjahit diganjal pakai koran ya, dialas pakai koran maksud saya. Ini setiap bahan brokat yang agak melar ya, apalagi yang bahan Prancis itu harus main alas di bagian bawahnya pakai koran atau kertas halus biar dia tidak melar. Nah, lapisan bagian kanan, bagian kancing sudah selesai. Kita lepaskan korannya. Kita lepaskan dulu koran yang bagian bawah karena ini sisa jahitan dari bawah lumayan kejahit, agak susah ya, jadi lengket ke jahitan. Dan jangan lupa teman-teman, bagian kiri ya, bagian lidah bagian kiri, badan belakang bagian kiri untuk kancingnya itu kita sebelum dikasih bisban dijahit dulu supaya ngimbangin dari badan bagian kanan, yang kanan ya, bagian kancing. Kita sebelum dikasih bisban jahit dulu biar seimbang, jangan biar melar ya. Jadi tidak panjang sebelah waktu jadinya. Oke, setelah itu bisbannya langsung kita pasang di bagian badan sebelah kiri ya. Kita ambil serong juga, ini bisbannya, bisban dari bahan maksud saya, dari bahan brokat, ngambilnya nyilang. Kira-kira kita jahit 1 cm.
Nah, sudah selesai teman-teman, tinggal dicabut dulu korannya. Koran alasnya maksud saya itu harus dicabut, harus bersih ya, jangan sampai ada yang nempel di bagian badan brokatnya. Makanya ini harus super hati-hati, telaten, dan kesabaran. Setelah itu kita gunting ya, sisakan kampunya setengah sentimeter. Jangan sampai ntar belapan sama bisbarnya yang untuk dilipat ke dalam. Kita gunting dulu, sisakan setengah sentimeter. Sebelum kita bisbarnya dijahit, kita gunting dulu. Gunting dulu kampunya maksud saya, sisakan setengah sentimeter saja. Perlu teman-teman tahu ya, atau teman-teman ingat dalam menggosok bahan brokat ini lumayan tidak tahan panas ya, bahan tile seperti ini, karena ini semi Prancis. Jadi kita pakai ukuran gosoknya paling tinggi nomor 2 atau 1,5 ukuran panas gosokannya. Setelah itu kita jahit dulu di bagian bisban dalamnya ya, setik supaya jangan keluar-keluar, jadi tar terlihat rapi. Kita setik dulu bagian dalamnya, di bagian bisban dalamnya maksud saya. Setelah kita jahit setik bagian bisbannya, kita langsung sambungkan bagian bawah kebayanya ya. Kita sambungkan bagian bawah kebaya sebatas kancing tadi, tapi kita jahitnya di bagian luar dulu ya. Kita jahit di bagian luar kira-kira 1 cm dulu kita jahit. Nah, kita jahit di bagian luar nih, kita mulai di bagian bawah dulu, kita mulai disamakan pinggiran kain brokatnya, samakan dulu
biar jangan panjang sebelah. Kita jahit dulu di bagian bawah sampai ke bagian kancing bagian bawah, kira-kira 1 cm kita jahit. Dan setelah dijahit bagian luar, kita langsung jahit di bagian dalamnya ya. Langsung kita jahit di bagian dalam. Ini namanya setik balik, teman-teman. Semua jahitan ini pakai setik balik, tidak memakai obras. Tidak diobras maksud saya. Semuanya pakai setik balik. Jahitan setik balik maksud saya. Nah, setelah selesai di bagian bawah, kita langsung tindas bagian bisnya ya, bis bannya. Kita tindas jahit 1 cm bis bannya. Dan dalam menjahit bis ban ini kita enakan di bagian atas. Bagian badan kebayanya ya, jangan pas di bagian bis bannya. Kita jahit di atas badannya, badan kebaya itu. Jadi memudahkan untuk para pemula, tidak asal menjahit ya. Kita jangan langsung jahit dari bis bannya, itu tidak bagus itu. Itu bisa melintir dan juga bisa ngeriput ya teman-teman. Teman-teman pemula maksud saya. Jadi perhatikan cara jahitnya. Setelah kita sambungkan badan kebaya bagian bawah, kita baru setik bagian bis ban atasnya, ditindas 1 cm dari bagian badan luar kebaya. Begitu caranya teman-teman. Makanya saya jelaskan dengan sedetil mungkin, biar teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar, bisa memahami cara menjahit kebaya tanpa sambungan bahu dan lengan. Sebenarnya ini sangat mudah sekali bagi yang sudah berpengalaman. Dan setelah jadi, kita tatakan harus minimal kiri kanannya harus sama ya.
Kita langsung sambung di bagian pinggir kebaya dan kita jahit bagian luar dulu ya teman-teman, jangan di bagian dalam kebaya yang kita jahit. Terutama kita jahit di bagian luar kebayanya, kita langsung setik di bagian dalam kebaya nantinya. Kita setik dulu, jahit dulu di bagian luar kebayanya. Kira-kira kita ambil setengah sentimeter supaya jangan menggunting. Dan setelah jadi, kampunya cukup 1 cm, jangan lebih dan juga jangan kurang. Jadi dalam menjahit kebaya tanpa puring atau kebaya tanpa sambungan bahu dan lengan itu harus pas di badan. Kita harus fitting dulu sebelum kita jahit, karena ini kampunya sangat kecil ya, susah untuk dibesarkan. Kalau kekecilan sangat susah, makanya kita fitting dulu sebelum kita jahit di bagian badan sampingnya. Kita harus, setelah dipiting baru kita patenkan. Kita rapihkan bagian pinggir kebayanya, gunting, sisakan setengah sentimeter saja supaya kampunya setelah dijahit jangan sampai keluar, jadi terlihat bersih rapih. Nah, kita langsung tindas dari bagian dalam kebaya. Tadi kita setik dari bagian luar, sekarang tinggal di bagian dalam kebaya kita setik atau kita jahit 1 cm. Ini dalam menjahit pinggiran, kita harus ratakan 1 cm semua ya, dari ujung sampai ujung. Jangan sampai berbelok-belok, cara menjahitnya harus lurus, bersih rapih. Kita rapihkan juga ini di bagian kiri ya, jahitan bagian kiri, kampunya dirapihkan minimal setengah sentimeter. Jangan sampai ada benang yang berantakan, karena waktu disetik balik itu kita harus terlihat rapih, bersih, tanpa ada keluar-keluar kampunya maupun benang-benang yang tidak berguna. Kita rapikan dulu, gunting dengan rapih dan bersih.
Oke, kita langsung jahit di bagian dalam ya, sama seperti tadi yang sebelah kanan, tetap 1 cm kita jahit. Jadi kampu yang tadi setengah sentimeter itu tidak terlihat dan tidak terjahit, ada di posisi bagian dalam. Jadi hasilnya sangat bagus, bersih, rapi, tanpa ada benang yang berantakan. Sudah selesai teman-teman, tinggal kita gosok. Nah, kita siapkan dulu gosokannya minimal ukuran nomor 2 ya. Jangan sampai lebih karena ini tidak tahan panas. Jadi kita harus standarkan dalam menggosok bahan brokat tile kosong ini. Kita harus imbangkan suhu panasnya ya, suhu panas gosokannya. Nah, kita sebelum menggosok itu kita kasih semprot air dulu ya, dibasahin biar gosokannya mati ya, kampunya mati, tidak berantakan, langsung terlihat rapih. Nah, dalam menggosok lengan itu harus ada alatnya ya. Alat gosoknya seperti ini yang saya punya, seperti ini. Caranya tuh lengannya langsung dimasukin ke dalam alat gosokan itu. Dan jangan lupa kita semprot dulu di bagian yang kita gosok supaya gosokannya paten, tidak melembung ataupun tidak kusut. Nah, seperti itu teman-teman. Kita patenkan jahitannya, dan jangan lupa kita harus pakai air ya. Air, semprot aja tuh bagian yang mau digosok. Bagian kanan sudah selesai digosok. Nah, sekarang tinggal bagian kiri, bagian badan kiri ya. Jahitan samping bagian kiri kita rapihkan dulu. Dan saya perlu ingatkan ya, dalam menggosok kain brokat tile ini harus ukuran panas minimal nomor 2. Jangan terlalu panas karena ini sangat rentan dengan bolong ya, kebakar. Kalau terlalu panas sedikit aja, nomor 3 aja ini bisa langsung meleleh. Makanya ini harus super hati-hati. Dan biar paten gosokannya kita perlu pakai kayu ya, supaya dia langsung paten. Nah, alatnya seperti itu ya untuk menggosok di bagian lengan. Pakai alat gosok yang seperti ini teman-teman. Kita gosok di bagian kancing belakang ya.
Nah, sudah selesai teman-teman, kita pasang di patung. Seperti apa jadinya, kita lihat bersama. Kita tatakan dulu di patung. Nah, sudah terlihat seperti itu hasilnya. Semoga puas teman-teman semua dan bisa dimengerti. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi pemula yang masih belajar. Terima kasih. Semoga video ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Saya sengaja dari mulai pola sampai memotong dan sampai menjahit saya suguhkan di video ini, di channel ini. Semuanya lengkap. Mudah-mudahan ini berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir di channel saya, di video saya maksud saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa terus mengikuti video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkannya, terutama pemula. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.